From the unknown era, the ancient Dire created the universe, and its remains turned into the cocoon. Lured by the amorphous being, the executor hatched from the cocoon. All realms were then awakened. The soul corridor of Voidom, the fire realm of Prim Glory, and the Colossus library of Truth. However, the great God foresaw the end of the world in the Gladshire and lost his mind. Some say that God left a gate that could make all wishes come true. It became the dream and land of sacrifice for heroes from different eras. Their wishes were fulfilled by the cursed power. Heroes and gods of all eras, destruction and rebirth were being repeated just for the sacrifice and redemption. The endless circle bathed all realms in sorrow. In the eternal illusion, they all collapsed into ashes. However, the executor was also the amorphous being. Upon ashes, the circle of destiny has awakened. Ya, yo, cuy, balik lagi sama gua di Valhead Gaming. Gua Valhead, or you can call me Headcliff. That's my another username for every gaming usually use gitu ya. So, some other people know me as Headcliff, and some others again know me as Valhead. Both are my to you. You won't call me what or which. Jadi gua kali ini mau mainin sebuah game baru lagi, cuy. Nah, game action role playing game itu lebih menitik beratkan ke hack and slash ya. Jadi tebas-tebas atau langsung bantai-bantai aja gitu, coy. Itu adalah yang serupa RPG itu adalah PGR, Punishing Grey Raven, AG, Aethergazer, atau BB, Black Beacon. Nah, ini gamenya sendiri diadaptasi dari MC-nya itu cewek, Neoma gitu. Jadi karakter MC-nya tuh cewek di sebuah game ya, di sebuah game dan sebuah anime. Numata gitu. Itulah ya buat battle skillnya. Nah, ini mirip seperti itu gitu, coy.
Cuman gua juga kurang tahu akan seperti apa game. Nah, ini ada dua cewek, ada cewek yang di tengah dan ada cewek yang di sebelah kiri ya, dekat facecam gua, ada juga cowok di sebelah kanan, tapi gua kurang tahu ya. Nah, kita masuk di menu awal atau di tampilan awal dari gamenya. Nama gamenya sendiri atau title gamenya sendiri adalah Battle of God Orisol, coy. Gue sempat lihat trailer gamenya dan katanya sih bagus gitu ya. Kata orang-orang bagus, penilaiannya positif, dan gue juga ngelihat kayaknya grafiknya memang bagus. Nanti kita juga akan tahu sendiri. Di sini di tengah layar di bagian bawah itu ada tautkan akun. Kalian bisa tautkan lewat aplikasi pihak ketiga atau Gmail ya, Google account. Jadi versi mau pakai akun dari in-game-nya sendiri, menyediakan fitur untuk pendaftaran akun lewat Void Labs. Nah, Void Labs ini adalah developer game Blade of God X, game developer China. Lumayan bagus gitu hasilnya, jadi kita juga akan langsung aja ya, gua akan tautkan dengan Google aja biar cepet. Nanti gue skip juga ini video trailer dari game ini, cuy, seperti apa gitu. Nah, jadi kalian bisa lihat. Bagian tengah bawah layar itu ada server, pilihan server, cuy. Kalian bisa klik. Nah, di sini sebelah nih ya, bisa kalian lihat, atau my server. Kalau my server itu berarti kalau kita udah milih server di awal, pernah mainin game ini, itu nanti muncul nih di dalam ini. Di dalam my server ini muncul server yang pernah ada dua, dari Asia ya atau dari Amerika, cuy. Jadi ada dua antara Asia dan Amerika servernya. Nah, di sini ada di bawahnya lagi ada server 1 sampai 10. Ini Asia ya, 1 11 10. Bisa di scroll ke bawah kayaknya. Oh enggak ya. Nah, Asianya 6 sampai 10, Amerikanya pun sama 6 sampai 10. Nah, ini selanjutnya ada Asia 11 12. Kita pilih yang recommended dan gua akan pilih yang Asia ya. Oke, kita lanjut aja, nggak pakai lama biar nggak kelamaan intronya. Mau itu cewek atau cowok, lanang atau wedok gitu ya. Tapi no hode-hode club lah bro, kalau bisa ya sesuai aja lah sama gender kita, cuy. Kalau lanang ya lanang, laki ya laki, cewek ya cewek gitu, wedok ya wedok gitu ya. Jadi kita pilih dulu karakternya yang mana, baru kita pilih yang tengah. Gua akan pilih yang cowok, cuy, yang chaos ya. Nah, di sini ada 3 rupanya, cuy. Ada 3 ya, gue geser. Nah, ini karakter intronya. Ada Soul Blade yang sebelah kanan layar ya. Itu Soul Blade seperti ini. Apa untuk skill serangannya ya. Kalian bisa lihat di ininya, di video tutorialnya. Nah, untuk yang tengah ada Devil Lord atau pemimpin ya, atau bangsawan lah, bangsawannya iblis gitu ya, Devil Lord. Nah, yang ketiga itu warrior, tapi belum terbuka, masih butuh syarat untuk unlock. Syarat untuk unlocknya adalah top up, cuy. Jadi kalian diminta untuk top up, bayar $3,99 atau setara $4 lah ya. Kalau $1 18.000 kalikan 4, cuy. Gua nggak tahu sih rate IDR sekarang rupiah berapa ya, ditukar sama dolar itu berapa per dolarnya. Setahu gua terakhir tuh masih 18.000 per dolar gitu. Jadi ya mudah-mudahan sih sekarang naik ya, jadi lebih berharga ya rupiahnya ya. Mudah-mudahan jadi turun lah dolarnya gitu, jangan 18.000 mulu, turun jadi 15.000 kek, apa jadi 10.000 kek.
biar lebih berharga gitu rupiah kita. Nah, ini gue akan bacakan as a warrior with the power of Soulbane, sebagai kesatria dengan kekuatan untuk membasmi iblis ya, membasmi arwah gitu Soulbane. Beberapa orang berkata God blood within him. Jadi ada beberapa orang yang berkata bahwa darah seorang dewa ya, atau Tuhan atau siapapun ya, penguasa alam gitu ya, darahnya itu ada bersama si Chaos ini. Ada di dalam badannya gitu. That is why misfortune is always bothering him. Jadi itu kenapa ketidakberuntungan ya selalu mengganggunya gitu ya. On the day of the fallen god start their attack, di hari dimana semua dewa jatuh gitu ya, memulai serangannya, the warrior step onto the battlefield without any hesitation. Jadi seorang pejuang atau petarung gitu ya masuk ke dalam arena pertarungan tanpa sedikit pun keraguan gitu coy. Although he once fell into hell, he was never given up. Jadi walaupun dia pernah jatuh ke dalam neraka sekali ya, dia tidak pernah menyerah gitu coy. Si Chaos ini jadi keluar dari neraka untuk menghancurkan atau membunuh setiap dewa-dewa yang telah jatuh, yang korup lah ya. Wah, andai anggota dewan seperti itu ya ada yang membasmi, bagus sekali gitu. Karena gue sebagai rakyat juga tidak merasa diwakilkan oleh anggota dewan kita di Konoha ya. Oke, lanjut. Sebelumnya dulu ya kayaknya ya, biar kita lihat yang cewek itu apa job class-nya atau profesi in game-nya. Ya, jangan buru-buru. Di sini ada Esther ya, dia senjatanya kalau tadi kan Chaos pakai pedang ya, kayak pedang tangan dua gitu, two-handed sword atau big sword, pedang besar tangan dua. Kalau Esther ini dia pakainya pistol, cuy. Dual gun ya, atau bow gun di Toram Online. Tapi kalau di game lain ya pistol. As a member of the Valkyries, sebagai seorang member dari Valkyries, Valkyries itu mitologi Nordik ya, jadi Viking zaman dulu, dimana kalau mereka percaya land of warrior itu adalah Valhalla, jadi tempat di mana kembalinya seorang pejuang atau petarung ketika mati itu akan kembali ke land of warrior atau daratan dari para pejuang pemberani gitu ya, namanya Valhalla cuy. Dan Valkyries ini adalah pembantu setianya Allfather atau dewa dari semua dewa atau bapak dari semua dewa, yaitu Odin coy. She often walks on the border between the life and death with an unwavering belief. Jadi dia seringkali berjalan di perbatasan antara hidup dan mati ya, dengan keyakinan yang hampir tidak tergoyahkan ya, unwavering ya. With the firearm she wields, she can harass the enemies in close quarter and eliminate target at a distance. Dengan senjata api yang dia pegang gitu ya, yang dia wield, she can harass, dia bisa melukai musuh-musuhnya di serangan jarak dekat ya, dan menghancurkan atau memusnahkan target dengan jarak gitu ya. Di sebelah kanan facecam gua atau sebelah kanan layar itu ada 3 job class, sama seperti Chaos tadi ya. Di Esther ini juga ada 3 job class atau 3 profesi in game. Yaitu yang pertama Hunter ya, yang seperti ini tutorial gerakannya atau tutorial serangannya, kita bisa lihat sendiri nanti dari video tutorialnya. Yang di tengah itu ada Death Whisper, ya berarti bisikan kematian, cuy.
Itu di tengah kalian bisa lihat juga, di sebelah kanan layar juga kalian bisa lihat tutorial gerakannya seperti apa gitu ya. Nanti battle-nya. Dan yang sebelah kanan lagi adalah Saint. Saint itu orang suci ya, atau orang kultus gitu coy. Yang apa ya? Yang diagungkan lah. Jadi kalau di kita itu mungkin Paulus kali ya. Terus kayak imam besar di Arab gitu ya buat Islam. Kalau yang Paulus kan untuk Katolik, penganut Katolik dan Protestan mungkin Kristen. Nah, ini Saint, cuy di sini seperti ini, dan ini nggak perlu pakai top up ya. Jadi kalian bisa langsung pilih. Beda sama Chaos tadi yang job class ketiganya atau profesi ketiganya diharuskan untuk top up $4. Tapi gue akan kembali dan akan memilih Chaos cuy. Sorry ya, tidak sesuai dengan ekspektasi, atau mungkin kalian pengennya gue memainkan karakter ceweknya biar lebih seksi, biar lebih OP dan GG, seru aja liatnya mungkin. Oke deh, kayaknya gue akan coba yang cewek kalau begitu, karena ini juga bukan game MMORPG, jadi tidak akan dipakai untuk hode-hode klub, tidak akan dipakai untuk nipu-nipu player lain ya. Oke, kita pakai siapa ya? Jangan Hunter deh. Kita pakainya Death Whisper, cuy. Seperti ini. Kita kasih nama. Namanya tidak perlu kecewe-cewean. Gua akan pakai nama yang biasa gua pakai, username gua Heathcliff ya, cuy. Lanjut, kita create aja langsung ya. Oh, ini suruh pilih, cuy. Esther apa nih? Kita geser dulu deh ke kiri. Oh shit, Esther is a premium character for exclusive paid unlock. Jadi hanya bisa dipakai ketika kita sudah top up. Karena Esther ini adalah karakter premium. Ya, harus top up juga $1. Gila ini game, parah. Benar-benar semua diuangkan guys. Diuangkan, tidak ada yang gratis di dunia ini. Nah, gue juga jadi pilih Devil Lord AE dari Chaos. Chaos juga, anjir. What the fuck? Jadi ini nggak ada pilihannya dong. Jadi kita harus pakai pilih yang mana? Ini, tolonglah. Kita hanya bisa pakai yang di tengah doang. Oh ini, ternyata yang di tengah itu karakter utama dari game. Cuy. Namanya Hela ya. Hela, di sebelah kanan layar kita itu ada tiga job class atau 3 profesi di in-game lagi. Jadi semuanya total ada 9 ya. Ada 9 job class atau 9 profesi di in-game. Yang pertama adalah executor ya. Terus yang kedua adalah shadow dancer atau penari bayangan. Dan yang ketiga adalah Soul Reaper atau pencabik nyawa, pencabik jiwa ya, yang pencabut nyawa lah, gitu. Nah, yang di sini kita penjelasannya kita baca ya, Hela, a mysterious girl who lost her memory. It seems like she is related to the underworld. Jadi dia adalah wanita misterius yang kehilangan ingatannya, insomnia ya, atau amnesia gitu. Nah, terus dia somehow terikat bayangan masa lalu gitu ya, terikat atau related to underworld. Jadi terikat dengan dunia bawah atau biasa kita kenal sebagai neraka gitu ya. After putting on the obsidian mask, setelah memasang topeng obsidian, topeng batu obsidian, Leeds Scarf ya, namanya Leeds Scarf. She buried her emotion deep inside her mind. Jadi setelah dia memasang topeng obsidian bernama Leeds Scarf,
dia mengubur semua emosi dia ya sebagai manusia dalam sekali di dalam pikirannya dengan mengayunkan blade-nya gitu ya, pedangnya gitu atau golok besar. By swinging the blade, she only tries to find what she lost and explore the broken world. Dia hanya mencoba untuk menemukan apa yang telah dia hilangkan, yang telah dia hilangkan gitu ya, dan mencoba untuk menjelajah dunia yang telah hancur, cuy. Jadi ini nanti berarti mengadaptasi lokasinya itu di dunia yang telah hancur gitu ya, pasca apokaliptik mungkin. Gua akan pilih yang tengah, Shadow Dancer. Dan kita crit aja langsung, coy. Nggak pakai lama. Sorry ya, tadi ya. Jadi ternyata tetap hanya satu karakternya, cuy. Karena yang duanya tadi yang Chaos sama siapa tuh yang cewek satunya gue lupa tadi. Itu hanya bisa digunakan kalau kita sudah top up $1 dulu. Nanti kalau mau buka job class-nya yang ketiga untuk Chaos, baru bayar lagi $4. Jadi total $5, oke? Tapi karena gue sih sarankan, kalau kalian bukan konten kreator, bukan juga gamer profesional, pro gaming player, gak usah lah top up gitu. Jadi main sesuai dengan fitur gamenya ae, have fun ae, fun to play atau F2P gitu. Jadi bermain untuk kesenangan aja. Ini gimana nih? Oke, nah akhirnya login masuk ke dalam gamenya, coy. Ocean of Voidom. Apa nih Voidom? Void itu ketidakpastian ya, coy, artiannya kalau dari bahasa Inggris. Jadi sesuatu yang alam yang tidak pasti gitu. Mungkin. Ada tangan besar banget anjir. Itu apa anjir? Jangan-jangan nanti langsung ditangkap kan? Langsung dilepasin bajunya gimana? Kacau anjir. Inilah salah satu dari dewa yang telah jatuh. Wah, ini Allfather nih, Odin. Cuy. Jadi gua skip aja langsung. Jadi cewek seksi cuy. Yang tadinya pakai ini ya, tudung berwarna hitam. Berubah anjir. Tadinya pedangnya kecil, pedang tangan 2 tapi lebih kecil gitu ukurannya ya, jadi pedang raksasa banget gitu anjir. Waduh, apa itu? Manggil Yggdrasil 3 kah? Waduh, bahaya bener. No, don't kill me, you asshole. Lobang pantat, cah. Wah, cah. Skill, ayo, bantai. Skillnya lama ya, cooldown time-nya ya. Jadi waktu tunggunya tuh lama, cuy. Entah tuh kenapa tuh, gue juga nggak ngerti anjir. Dan memang dari analog button atau tombol arah itu menggerakkannya juga masih agak kaku, cuy. Jadi yang seperti tadi gue bilang, perlu pengoptimalan. Dan
Tapi memang mirip-mirip kayak PGR ya cuy. Punishing Grey Raven dan AG Aether Gazer, terus mirip kayak Black Beacon juga BB. Dari segi tombol aja sih pengoperasi. Seksi cuy, pakai baju ini nih cuy, rambutnya merah lagi. Kelihatan ya, gue ngantuknya kelihatan anjir. Parah, semalam itu gak bisa tidur, jadi tidur cuman dari jam 2 malam. Terus jam 6 pagi udah bangun anjir. Jadi sorry ya kalau kurang maksimal record kali ini, tapi yang penting kalian tahu gameplaynya seperti apa dari Blade of God X Arisol ini. Orisol ya, Orisol. Bukan Risoles coy, itu makanan. Kalau ini game. Mysterious Girl. Ada Mysterious Girl, ada perempuan misterius yang sedang tiduran di seekor ya, di seekor banteng kayaknya ini. The Inheritors Moon, The Colossus Library. Siapa kamu? I'm Audum, the moderator of the library. Oh, dia moderatornya dari perpustakaan ini, namanya Audum. Untuk beberapa ribu tahun, wah dia umurnya tua anjir. Berarti ini nenek-nenek sebenarnya coy. Cuman modelannya aja masih loli. I have chronicled the past, present, and future of all living being in the realms. Jadi aku telah mengumpulkan semua kejadian ya yang terjadi di masa lalu, saat ini, dan masa depan untuk setiap makhluk hidup atau living beings ya di alam ini, di realms ini. Lagipun katanya semenjak Amorphos ya menyerang alam ini, jadi kayaknya Amorphos ini monsternya mungkin ya, atau mobnya gitulah ya, bos-bosnya lah. The destinies of living being came to the dead end. Jadi takdir dari makhluk hidup telah mencapai akhir dari perjalanan cuy. The Amorphous Dark, Amorphous hitam ya, atau Amorphous gelap gitu, menyeruak di perpustakaan ini ya, dan kabutnya akan mengkonsumsi setiap peninggalan dari dunia ini cuy. Yang paling atas siapa yang aku akan lawan, yang kedua apa Amorphous itu, yang ketiga what do I do now, jadi apa yang aku lakukan sekarang gitu ya. Kita cari tahu dulu Amorphous itu apa. Itu dikatakan seperti sebuah atau satu gitu ya, bukan satu sih, jadi ada beberapa dewa gitu yang mengamuk ya, jadi mengamuk, akhirnya corrupted ya, jadi kayak jadi jahat gitu. Terus dia melakukan hal-hal gila gitu. Jadi ada beberapa dewa yang begitu karena terkena influence of the Amorphos, jadi terkena efek dari Amorphos itu. Mereka datang untuk mengontak dengan cara meminta kekuatan yang dilarang gitu ya, forbidden, yang terlarang gitu, dan akan memanipulasi keinginan atau ya keinginan lah, hasrat ya, dari makhluk yang hidup gitu, dan membuatnya jadi korup. Oh,
Sekarang pergilah ke Bahtera ya. Dari Valhalla, aku akan mendampingimu ke alam api gitu ya untuk mencari kekuatan dan membetulkan atau membenarkan perpustakaan ini gitu coy. Yet be wary for the Amorphous is both the corrupt the ark. Jangan tunda lebih lama gitu ya, karena Amorphous akan segera untuk mengkorupsi gitu ya, mengkorupsi bahteranya juga gitu coy. Ternyata kita nggak bisa pilih tiga-tiganya ya, jadi nggak bisa nanya yang lain-lain lagi. Terserah kalian tadi mau pilihnya yang mana sebenarnya kalau mau dengar jawaban. Cuman gua kan tadi nanya dulu Amosporus tuh apa gitu ya, karena kan udah jelas kita pasti ngelawan itu. Kalau yang di bawah kitanya masih nggak ngerti gitu bakal ngelawan apa. Nah kalau gua udah ngerti coy, gua kan pinter gitu, sepele. Nah lanjut, udah kepasang. Sepertinya kita masang skill tadi ya. Ada teleport, jadi ada teleport gate atau teleport orb ya. Kita bisa pindah-pindah area. Ternyata sama kayak di Genshin, GI juga ada teleport itunya. Nah ini karena ada main questnya di sebelah kiri layar, jadi gua akan geser facecam gua ke sebelah kanan biar nggak mengganggu ya, nggak mengganggu. Selamat datang di Bahtera dari Valhalla katanya. Ini adalah alam yang tidak ada di kenyataan ataupun di ilusi. Jadi di pertengahan ya, di pertengahan antara ilusi, alam ilusi dan alam nyata. Oke, Bahtera Ark berjalan atau apa ya, berlayar lah, sail ya, through a special world, jadi menembus banyak dunia spesial seperti yang kamu lihat, terbentuk dari ketidakpastian atau endless tuh yang tidak terbatas gitu ya, dari kepastian yang tidak terbatas. Stacking and intertwining of countless memories and ethereal essence, jadi bergerak dengan ethereal essence ya, menyimpan banyak kenangan, countless memories ya, stacking countless memories dan intertwining, jadi masuk ke dalam banyak kenangan yang tidak terbatas. Oke, memory kata kita nih si Hela, but I don't have any memory, tapi aku tidak punya sedikit pun ingatan katanya. Fear not, tidak perlu takut katanya, selama kamu bisa menjelajah ya essence world ini atau dunia essence atau bagian-bagian dari dunia ini ya, dengan relentlessly atau dengan ya hati-hati lah ya. Memorimu pasti akan kamu dapatkan kembali katanya. Gua agak mundur ya. Your primary goal, jadi target utamamu adalah untuk mencari dari potongan-potongan jiwa para pahlawan dan memperbaiki Colossus ya, Colossus Library, atau memperbaiki arena perpustakaan ini cuy gitu ya. Your consciousness, kesadaranmu sudah mulai terkoneksi ya, melalui Hagrut to the Book of S, ke dalam buku debu ya, The Book of S. Oke.
They are the historical inscription. Jadi itu adalah sebuah catatan peninggalan sejarah. Usually suspend around the library, yang biasanya disimpan di dalam perpustakaan ini gitu. According to the inscription, berdasarkan dari catatan tersebut, ya, the Ragnarok War atau perang Ragnarok atau perang akhir zaman di mitologi Nordik adalah sebuah proses ya, katalis atau sebuah cara kenapa para dewa bisa jatuh, downfall of the god and shattering of the nine realms, dan menutup 9 alam. Ya, ini karena ini adaptasinya dari mitologi Nordik, cuy. Jadi ada 9 alam, adalah alam para raksasa atau Jotun, terus ada alam manusia, gue juga kurang tahu apa aja gitu ya, terus ada alam para dewa gitu. The Ark will take you into the Voidom era. Jadi Bahtera ini akan membawamu ke zaman dari Voidom, ya. Mungkin sekitar 10 tahun sebelum perang dari Ragnarok atau perang akhir zaman dari para dewa terjadi, cuy. Perjalanan ini akan berdestinasi ke alam api, cuy. Muspelheim. Nah, alam api ini kalau nggak salah sih tempatnya para iblis juga, coy. Munin the messenger shall remain as your guide. Jadi Munin Munin pembawa pesan akan tetap menjadi penunjuk arahmu gitu ya, tour guide. Ikuti aku, pewaris gitu ya, interior atau pemilik, and I shall lead the way, dan aku akan menunjukkan jalan. Seekor gagak, Raven, apakah dia bisa mengatasi pekerjaan ini gitu? Tidak perlu khawatir, tidak ada yang tahu 9 alam lebih baik daripadaku, katanya. Wow. Nice. Kita masuk aja langsung. Pengorbanan dan penebusan, redemption, sacrifice and redemption. Redemption itu berarti penebusan ya, tobat ya. Kalau sacrifice itu kita kirim ke arena kegelapan atau Dark Colossus. Oke. Kita bisa kirim ternyata ya, dari setelah kita ngalahin setiap dewa yang corrupted ya, yang terkorupsi dan jatuh ya, fall god. Itu kita bisa kirim ke 2 tempat yang berbeda. Baiklah, kita berangkat ke lautan dari Voidom. Ingatlah, di sini kau berada dalam bentuk sebuah essence. Jadi kayak bayangan gitu ya. Badanmu akan tetap berada di Colossus Library atau arena perpustakaan. Jadi tidak perlu takut akan kematian. Aku mengingat sesuatu tentang kejadian di masa lalu gitu ya.
Kenapa Colossus arena kegelapan memilihku katanya. Mungkin kau akan bisa menemukan jawabannya di Void Dome. Dan sekarang biarkan kita memulai perjalanan kita. Let's the journey begin. Hey, ada seseorang di sana gitu ya, memakai sesatu set armor gitu ya, baju pelindung. Wah, ternyata ini bukan orang, tapi monster. Cok. Ya, guys, oke. Ini apa nih? Ada chest juga ternyata. Ini kayak dungeon ya. Gua feelingnya kayak main Black Beacon dan main PGR cuy. Punishing Grey Raven. Sama kayak Aethergazer juga, AG. Keren sih ini gamenya. Enak juga nih maininnya. Di sini bukan jalan ya, cuma sini doang ya jalannya ya. Oke deh. Langsung kita ketemu sama Fallen God atau dewa yang telah jatuh. Pedangnya cuy, ngeri. Tipe warrior lagi. Kita gimana nih? Mati kagak? Karena stagger lu. Mati lu. Waduh, keluar ininya cuy. Sayapnya rupanya. Anjir. Oh my god. Ininya arahnya kurang enak ya. Masih agak kaku sih memang analog buttonnya. Jadi tombol arahnya itu agak kaku gitu. Tapi kita bisa tautkan target tuh. Jadi ngadepnya akan selalu ke si bos ini gitu. Apapun yang terjadi. Dia berubah sepenuhnya katanya. Si transformed entirely. Do you know why? Kamu tahu kenapa? Kata si Munin, this is the true form of Shieldbreaker. Ini adalah bentuk sebenarnya dari penghancur tameng jiwanya gitu ya. Kau telah membebaskannya dari corrupted vessel, jadi dari cangkang yang terkorupsi karena Osmorpheus apa gitu tadi tuh. Nah ini run grid ya. Ini bentuk aslinya. Mohon maaf, aku telah salah mengiramu sebagai Amorphous pretender atau yang berpura-pura, Amorphous yang berpura-pura gitu ya. Sepertinya akal pikiranmu telah kembali. Seems your reason has returned. Indeed. Ya, betul. Aku adalah Rangrid the Valkyrie. Jadi salah satu Valkyrie juga ini, kesatria Valhalla ya. Jadi kesatrianya Allfather atau dewa semua, bapak semua dewa, yaitu Odin. Punya pasukan Valkyrie. Nah, ini salah satunya cuy. Siap untuk pergi dalam pencarian atas kehilangan teman-temanku. Gegabah bodoh itu katanya ya, terus melanjutkan untuk penyerangan mungkin ya. They say spirit, mereka berkata bahwa arwah atau spirit gitu ya tetap bertahan dan membentuk sebuah jiwa yang korup
Tapi apa yang menyebabkan korupsi sendiri di tempat awal gitu? Lupakan itu. Aku akan meninggalkan masalah ini kepadamu gitu ya. Sekarang kita harus pergi dan gunakan penebusan ya. Jadi kekuatan penebusan kepadanya untuk mengirimnya ke library. What is redemption? I'm fine aja lah, langsung lah ya. I also be aware that everything. Aku juga berjaga-jaga gitu ya, waspada terhadap semua yang terkait dengan Voidom, terstimulasi dari essence ya. Mungkin dia juga bukan Rangrid yang sebenarnya, tapi dia tetap memegang banyak hal yang mirip tentangnya gitu ya. Jika kamu ragu, penderitaannya hanya akan semakin dalam. A choice lay before me. Sebuah pilihan ada di hadapanku gitu ya. Nah ini kita bisa redemption. Oke. Kita dapat ya, dapat drop-dropnya ya. Banyak item yang bisa kita dapat. Return to library, kembali ke perpustakaan. Skill and weapon type. Jadi nanti ada pilihan tipe senjata dan ada skill yang bisa kita pelajari ya, banyak skill yang bisa kita pelajari lagi. Ngantuk banget asli. Gila. Coba nanti gue juga sore mau record lagi, mau record game lain lagi gitu. Kalau nggak sekarang, recordnya kapan lagi? Jiwanya telah ditempatkan di tangan kanan, ya, bagian tangan kanan. Bisa kita lihat ya tadi yang si Rangrid. Selanjutnya, tolong gunakan kekuatan jiwanya untuk memperbaiki perpustakaan. Ketika tempat pertama atau base pertama dari perpustakaan telah diperbaiki, gitu ya. Isis bakal menjawab untuk bisa summon Isis the Diviner ya. Jadi nanti ada orang baru selain si Audum ini. Ada Isis the Diviner is a master of soul manipulation. Jadi dia master dari manipulasi jiwa. Dia akan mengantar membimbingmu gitu ya. Menggunakan soul core atau inti dari jiwa yang baru didapatkan untuk mengupgrade atau enhance combat skill kita gitu. Ini kah? Siang di Diviner itu Isis di the Diviner. Oh iya benar. Inheritor, pewaris aku adalah Isis. Asistennya dari moderator. The combination of soul core and skill allow you to protect the battle stand of the Einherjar atau para pejuang ya, para pejuang Valhalla. Oke. Kita buka skill.
Oke, config. Oke, kita pasang equip. Nice, naik ya. Baguslah, kau telah berhasil memasang ya embedded ya soul, sebuah jiwa, inti jiwa ke dalam skillmu. Jadi skillnya nanti bisa dipasangin jiwa-jiwa juga, cuy. Ketika kamu melepaskan skill tertentu yang terkait dengan inti jiwa dalam pertarungan, inti jiwa itu akan melepaskan keunikannya sendiri ya dari jiwanya untuk menambah efek kepada skill. Oke, paham. Dragon Vertex ya. Wow. Gak bisa dulu cuy yang itu. Hangrod Essence Sword lagi. Anjir, kenapa dipeluk ya? Oke, go. Kita lanjut lagi. Kita akan melawan siapa ini? Di Enheriar Gate atau gerbang Enhenjar. The Immoral Knight. Wow, Immoral Knight. Apakah dia mesum? Coy. Tapi ini bisa jadi rekomendasi karena dari segi grafik oke, udah bagus gitu ya. Terus dari penilaian Google Google Point ya. Iya kayaknya gue lupa inget. Pokoknya penilaian lah ini ya. Dari penilaiannya juga ini hampir 5 bintangnya. Jadi udah 4,8 rating ya. Oh iya, Google rating. Salah inget. Google rating itu 4,8 bintangnya. Hampir 5. Jadi ya ini cocok sih buat dimainin cuy. Nah, ini si Chaos nih. Ada si Chaos sama petarung satunya yang Valkyrie satunya. Yang kita harus top up dulu $1. Para inheritor, para pewaris sedang berkumpul katanya. Aku tidak pernah membayangkan selain aku katanya. Menarik. Jadi kamu juga adalah yang mereka panggil inheritor atau pewaris. Siapa kamu katanya? I am Hela. Aku adalah Hela. Kau sepertinya sangat familiar auranya. Chaos bertemu denganmu di bumi ini atau di bumi ini ya. Itu juga suatu kebetulan gitu. Esther, kamu menggagalkan keberangkatanku gitu ya. Aku sedikit merasa hilang. Cukup basa-basinya semua fokus kepada diriku kata Simonin. Para pewaris telah berkumpul dan sekarang saatnya untuk pergi dalam sebuah perjalanan ya, on a journey of sacrifice. Jadi perjalanan tentang pengorbanan dan pengampunan ya, redemption, fate ordained. Kau beruang dari bangsawan ya, you bear the knob. Oh, kamu bukan bear itu ya, bukan bear binatang. Kamu mengemban misi dari misi yang sangat bangsawan banget gitu ya. Untuk mengembalikan atau restoring the Colossus ya, arena perpustakaan.
Jadi kalian harus bekerja sama dalam satu tujuan. Raven katanya. Oh, si Munin itu panggilannya Raven ya, atau burung gagak. Stop ceramah katanya ya. Spare me the lecture. Aku akan mencari jalanku sendiri katanya. Jika perpustakaan bisa menolongku kembali ke tempat asliku, aku mungkin akan mempertimbangkan itu katanya. Apa yang terjadi ketika perpustakaan telah diperbaiki katanya. Oke. Hai, sekali tebas anjir. Gampang sekali guys. Langsung bos lagi guys. Sepertinya guys. Sudah. Waduh, pedangnya ngeri. Lihat tuh. Pedang gue GG, cuy. GG besar banget anjir. Untung bukan pisang yang besar. Oke, dapat ya. Kita dapat. Cuman ada satu dari setiap tempat ternyata. Immoral kenaik. Saka gue dia bakal naik ini ya, bakal naik kuda ya. Oh iya tuh ada kudanya tuh. Trim, the immoral kenaik. Oke. Gua kasih paham lo, huh? Gua kasih paham lo. Wah, skill cooldown. Wah, udah langsung berubah anjir. Wah, ini kayak bos di Toram tuh yang baru. Coy, kemarin pas event Halloween stake ke 10 apa 11 ya? Gue lupa anjir. Yang pakai kuda. Ini juga kayak Leomord ini hero di Mobile Legends. Mati lo. Kita telah berhasil mengalahkan Kesatria Jatuh dan kegelapan Amorphos telah hilang. Dia sepertinya ingin mengatakan sesuatu yang lain. Apakah ini adalah bahtera dari Valhalla? Kesatria, aku tidak tahu kamu. Kau tidak seharusnya ada di sini. Aku meninggalkan jalanku sendiri dan aku tetap terpanggil ke sini ternyata. Ini adalah sepertinya adalah sebuah sugesti bahwa legenda dari Valhalla mungkin tidak akan seperti namanya gitu. Selama yang aku tahu katanya Valhalla tidak memanggil seseorang yang tidak punya nama gitu. Betul. Kau mungkin hanya meninggalkan namamu sendiri, tapi kau juga mengemban dari beratnya ke dosa-dosamu gitu. Itu adalah sebuah hipokrisi. Aku tidak mengemban apapun katanya. Aku malah jadi kayak membangkang gitu ya dari aturan. Tapi terima kasih telah membebaskanku dan mungkin kita akan bertemu lagi. Orang yang aneh. Kita akan terus berjalan maju. Nah, kita ini bisa redemption atau apa nih? Gak bisa ya, masih belum bisa cuy. Udah kita redemption aja lah, ampunan aja. Wih, dapat apa tuh?
sacrifice, destroy, return to. Kita coba lihat untuk penggunaan ininya ya, penggunaan equipment setnya atau set perlengkapannya seperti apa gitu. Dapat ancient coin, XP ya. Level juga naik jadi level 5, excellent. Oke, what is this heavy weapon? Apakah ini adalah senjata berat katanya? Yang tengah ya. Senjata ringan mewakilkan ya, represent dasar dari senjata katanya. Sedangkan senjata berat itu adalah bentuk dari kebebasannya gitu ya. Berganti ke mode senjata berat biasanya memperlambat kecepatan serangan, tapi meningkatkan damage ya. Dan cooldownnya, waktu tunggunya ya, untuk skill dari yang ringan dan berat, senjata berat dan ringan, tidak mempengaruhi satu sama lain gitu ya, mereka independen. Oke. Skill memiliki trait yang unik ya, seperti memberikan armor super, multi hit ya, multi serangan gitu, multi serangan attack from repeated press or range capabilities, dari serangan jarak dekat gitu ya, ibaratnya yang terus-terusan kita klik, repeated press, atau dari range cuy. You can configure the skill used in combat according to your personal preference. Kamu bisa mengatur skillnya dalam pertarungan bergantung kepada seleramu sendiri ya, jadi pilihanmu sendiri. Seketika skill telah digunakan di cache ya, dia akan masuk ke dalam masa cooldown. Dan cooldownnya itu bergantung kepada masing-masing. Oke, siap. Soul core lagi mungkin ya. Cep. Ini jadi rekomendasi sih sebenarnya cuy. Nggak buruk amat gitu. Equip, nice. Oke. Apa nih? Jadi gabungan ya dengan shield ini, heavy weaponnya, light weaponnya tuh itu gitu. Siaran rare tadi. Di sini soul core. Kita juga nggak tahu apa nih bu. Yang telah kita kalahin kayaknya ya. Mungkin ya setiap boss yang kita kalahin nanti jiwanya, inti jiwanya tuh disimpan di sini gitu cuy. Yap. Ini yang pertama kita kalahin, ini yang tadi. Dan ini siapakah ini? Senility Life Wedge. Gak tahu nih ya. Kapan dapatnya ini yang ini? Gak masuk ke dalam. Ini cuy nggak masuk ke dalam tutorial tadi ya. Sekali lagi mungkin gua akan memulai menyebarkan jaring dari takdir adalah satu-satunya cara untuk mengembalikan kembali 9 alam. Oke.
suruh diapain? Sebenarnya enak nih kalau lagi pas lagi nggak bertarung mah. Tuh, button actionnya, analognya, analog buttonnya untuk gerakannya ya. Sebenarnya enak. Affinity. Oke. Suruh Rarity Sword. Oke, yang paling susah ya. Oke, leave. Oke deh, kayaknya gitu aja dulu guys. Nanti gua akan lanjut lagi di next episode ya, di review gameplay dari Blade of God atau BOG, Orisol, BOGO ya. Ada X-nya sih, BOGXO, cuy. Blade of God X Orisol ya. Jadi semoga kalian enjoy liatnya. Gua akan sekali lagi nih sambil kita mainkan lagi sekali lagi ya. Biar battle-nya kalian bisa lihat. Bener-bener beberapa kali gitu ya. Gua nggak tahu kenapa ya. Kalian juga stay healthy, cuy. Tetap sehat. Gua sekarang izin kerja, izin gawe. Jadi memang lagi nggak enak badan gitu. Semoga buat kalian stay safe, stay healthy, jadi tetap aman, tetap sehat. Jaga kondisi ya, take care your own condition, eat healthy food, makan makanan yang bergizi, yang sehat, dan dapatkan istirahat yang cukup cuy, and get a good rest ya, good rest time. Tempat ini dipenuhi dengan jejak dari pertarungan. Dan bau dari darah juga keringat katanya. Sebuah tempat yang sangat familiar. Aku dulu dilatih di sini beberapa ribu tahun lalu. Aku merasakan sebuah kekuatan yang aneh yang bergetar dengan baju essence-ku. Oke. Kok bisa summon? Kita juga bisa summon. Nice. Jadi kayak main ini ya rasanya ya. Jadi kayak main Elden Ring, coy, atau Souls game. Kayak yang Pinocchio juga tuh, lupa gua. Ya sebenarnya sih lumayan enak, cuman mungkin awal-awal aja fokusnya tuh kurang enak gitu cuy, nggak tahu kenapa gerakannya. Kita bisa summon ternyata ya, gua baru tahu anjir. Wah, nice, ini dia. Oke, kita dapat. Oh, di sini juga ada lagi semi ini ya, semi menjelajah gitu ya, exploring ya, semi open world berarti. Dan inilah bosnya. Bukan ya, si Munin. Pewaris, lihatlah akar hag warna merah di depan katanya. Itu telah dimusnahkan dari dimensi lain gitu ya, dari spirit remains.
Oke. Intinya kita suruh ngelawan bos dulu di sini biar bisa ngilangin si yang Hagrutnya. Oh. Siapakah dia? Dewa yang jatuh lagi. Ternyata ya Fallen God lagi. Gua seneng anjir kalau game-game yang mitologi Nordik gini kayak GOE, God of Wars, School. Kalau nggak salah ini tuh kecepatan gitu cuy, apa dewa kecepatan gitu ya. Woi. Anjir lah. Wah, ayo Sirah. Gak berubah jual grass rupanya dia. Tidak akan berpengaruh padaku. Mati kau. Aduh. Darah. No. Ini tuh versi light ya, ringan ya. Jadi pakai tudung warna hitam kalau versi ringan. Kalau versi beratnya tadi dilepas. Apa yang dia lakukan katanya? Pecahan dari konsentrasi School sebagai penjaga waktu katanya. Kenapa kamu ada di sini? Esther, aku tidak perlu menjawab pertanyaanmu. Dan kenapa kamu ada di sini? Sebagai yang terusir katanya. Ini sepertinya telah difavor sebagai takdir baru katanya. Dan semuanya telah hilang. Dan dua petarung itu sebelumnya sepertinya telah enrage. Dan tetap berpikiran sehat gitu ya, tetap berpikiran jernih. Kamu harus mengetahui sesuatu. Kamu pasti mengetahui sesuatu. Sungguh burung gagak kecil katanya. Kamu memiliki banyak sekali pertanyaan. Hati-hati di mana kamu bisa kehilangan lidahmu gitu ya. Walaupun dalam keadaan tidak sadarkan diri, knockdown, yang satu ini gitu ya, yang satu ini inti jiwanya sangat agresif gitu ya, highly agresif. Dan kita harus mengorbankan dia, jadi nggak bisa di penebusan gitu ya, tobat apa? Pengampunan gitu. Sacrifice is a dark blessing. Pengorbanan adalah blessing yang gelap gitu ya. Dilakukan oleh arena kegelapan yang manifestasi di tangan kanan kita gitu katanya. Di tangan kiri kita. Dan itu mengizinkan kita untuk menggunakan kekuatan dari arena kegelapan untuk mendapatkan kembali reclaim ya, yang spirit peninggalan spirit. Dalam prosesnya ingatan dan kepribadian dari arwah itu atau jiwa itu akan tetap terhapuskan, hanya meninggalkan sebuah relik.
Inti jiwa ini mengandung sesuatu yang unik ya, energi, pecahan energi gitu ya. Ini adalah kekuatan untuk membalikan masa depan. Ambillah katanya, dan ini akan bisa membantu untuk memperbaiki ya perpustakaan. Oke. Kita sacrifice dia. Beraninya kamu mengorbankan jiwa dari Valkyrie yang ternama sepertiku, katanya. Baiklah, ini hanyalah cangkang. Kita akan bertemu kembali. Aku merasakan ada sesuatu koneksi antara arena perpustakaan dengan semakin menguat gitu ya. Merasakan kekuatan pengorbanan adalah takdirmu, kata itu dikatakan bahwa beberapa pengorbanan dan pengampunan mungkin akan membuahkan sebuah keajaiban yang terjadi di arena perpustakaan. Pewaris yang baik hati